Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari umat paroki Keluarga Kudus Atmodirono yang dikasihi Tuhan. Berkah dalam. Sebagai umat gereja Katolik, memperdalam penghayatan iman dapat kita lakukan melalui mendengar dan membaca kisah hidup orang-orang kudus yang sangat menginspirasi. Selain menginspirasi, kisah santo dan santa bisa menjadi teladan untuk kita dalam menghayati iman Katolik kita. Salah satu orang kudus itu adalah Santo Bonifacius, uskup dan martir. Santo Bonifacius adalah seorang uskup Jerman dari Ordo Benediktin. Santo Bonifacius lahir pada tahun 680 di Crediton, Inggris, dari pasangan orang tua yang Katolik. Namanya sejak kecil ialah Winfried. Pertemuan dengan para misionaris sudah dialaminya sejak masa kecilnya. Para misionaris ini biasanya singgah di rumah mereka dan bercerita banyak tentang pengalaman mereka di seberang Laut Utara. Cerita-cerita para misionaris ini membangkitkan keinginan dalam hati Bonifacius untuk mengikuti jejak mereka. Ketika masih muda, Winfried belajar di sebuah sekolah biara Benediktin di Nursling. Akhirnya ia berhasil ditabiskan menjadi imam dan pergi ke Roma. Sesampainya Winfried di Roma, oleh Paus Gregorius II, ia diterima dengan baik dan diberi nama baru, yaitu Bonifacius, yang berarti yang mujur. Dari Roma, Bonifacius diutus untuk melayani umat ke Jerman. Pada waktu itu, penduduk di Jerman punya kebiasaan menyembah pohon oak yang sangat besar. Pohon ini diyakini mereka sebagai tempat bersemayam dari dewa yang bernama Thor. Melihat itu, Bonifacius sangat marah. Dengan berani ia menebang pohon itu di hadapan banyak orang. Ketika pohon besar itu tumbang, orang-orang menjadi sadar bahwa dewa-dewa mereka itu sebenarnya tidak ada. Sebab tidak suatu celaka pun yang terjadi pada Bonifacius setelah menebang pohon itu. Sebagai gantinya, Bonifacius berkhotbah mewartakan Injil Tuhan sehingga banyak orang bertobat dan dibaptis. Pada tahun 722, Bonifacius sekali lagi pergi ke Roma dan di sana ia ditabiskan menjadi uskup. Setelah itu, ia kembali lagi ke Jerman untuk melanjutkan karya pewartaannya. Ia mendirikan banyak gereja dan biara serta mengadakan pembaruan hidup rohani umat dan para imamnya. Suatu hari, saat perjalanan ke daerah Frisia untuk menjalankan misinya menerimakan sakramen Krisma bagi umat di sana, Bonifacius diserang oleh segerombolan orang kafir. Karena mempertahankan imannya kepada Tuhan, Bonifacius, para imam, dan 53 orang serani yang mengikutinya dalam perjalanan tersebut dibunuh oleh orang-orang kafir itu. Peristiwa kematian Santo Bonifacius ini terjadi pada tanggal 5 Juni tahun 754, kemudian menjadi hari raya Santo Bonifacius. Lalu ia wafat sebagai martir dan jenazahnya dimakamkan di sebuah biara yang didirikannya di Fulda di Jerman bagian barat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari kisah Santo Bonifacius, baiklah ini menjadi motivasi kita untuk semakin berkomitmen pada iman Katolik, berani mempertahankan iman kita, mengabdikan diri kepada Tuhan, dan menjalani hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga Tuhan selalu menguatkan dan memperbaharui iman dalam hidup kita. Santo Bonifacius, doakanlah kami.